Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Masih pagi kan ya sekarang? Pagi menjelang siang ya, oke. Ibu ingin kalian ketika ibu bilang selamat pagi, kita pakai yel-yel ya, biar semakin semangat. Ketika ibu ucapkan selamat pagi, kalian pagi semangat pagi gitu. Bisa ya? Pakai gerakan ya? Oke, pakai gerakan ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Tepuk tangan dulu. Masya Allah pada semangat ya hari ini. Ya, hari ini ibu ingin memberikan materi, ya kan? Yang dimana ibu sering BK hebat itu buat siapa? Iya, buat kita semua ya, anak-anak ya. Nah, 7 jurus BK hebat itu akan ibu sampaikan ke kalian semua. Semoga bisa kita terapkan dalam sehari-hari kita. Tapi di sini ibu ingin membahas 1 jurus dulu, gitu. Kalau misalkan dalam sekaligus 7 jurus, itu waktunya panjang, berhari-hari gitu. Jadi setiap pertemuan kita usahakan untuk selalu 1 jurus ya, gitu. Sekarang ibu ingin membahas jurus berapa? Jurus ke-7. Langsung jurus ke-7 nih. Karena kan kemarin mungkin pas awal pelajaran sebenarnya hampir sama. Jadi kalian udah pernah denger ya ibu nge-share beberapa hari yang lalu nge-share di grup ini. Jadi lirik ini termasuk 7 jurus BK hebat. Nah, ini. Pertama kenali. Kedua dan itu juga ya, menata situasi. Nah, ibu akan menyampaikan jurus ke-7 yaitu menata situasi. Tapi sebelum ibu memaparkan materinya, ya kan, ibu ingin kita bersenang-senang dulu, ya kan. Ibu ingin semuanya tahu lagu 7 jurus BK hebat. Semoga ini bisa menjadi joget sambil bergerak. Mungkin ada yang ingin maju ke depan, siapa? Perwakil boleh? Hasbi, ya. Yang belakang, sebutin namanya sayang. Ya, Kanzah. Makasih ya Kanzah Hasbi sudah sukarela. Siap ya? Semuanya sambil gerakannya. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, Suaranya? mendidik dengan tulus, gunakan 7 Suaranya dong. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat. Salah satu playlist kalian. Sebelum ibu membahas konsep juga, ibu ingin kita melakukan aktivitas dulu, yaitu menata situasi itu adalah seperti kita nih di kelas nih. Gimana caranya kita bisa mengenal, kan sebelum kita situasinya enak, nyaman, kita harus saling mengenal ya satu sama lain. Nah, itu. Terus yang kedua, cari teman yang paling suka mata pelajaran selain yang wajib. Kita kan di sini ada berapa? Harusnya cukup ya, ada 35 anak loh. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini udah.
jawab hey ya. Ketika ibu jawab hey, bilangnya hello. Hello. Ingin sekarang merefleksikan apa yang sudah tadi kita lakukan, permainan yang tadi kita lakukan, ya kan? Yaitu adalah menata situasi kelas kalian, mengenal gak, membuat nyaman gak kelasnya. Kalau nggak dapat, ya, jadi aktif. Terus ada lagi, siapa namanya sayang? Muhammad, panggilnya Hamud, no. Ketua kelas ya. Hamud, menjadi terbuka, Tristan. Iya, dia terus lagi, ya. Kenza jadi lebih tahu pandangan orang lain. Ya, bagus Kenza. Apalagi yang belakang? Kenza, Kanza. Lebih mengenal temennya gitu. Iya. Ya. Jadi lebih bisa mengungkapkan perasaan sama temennya gitu ya. Ya Gabriel. Lebih peduli. Iya. Biar jadi lebih tahu ya, lebih peduli ya. Salista, jadi lebih tahu sifat temennya ya. Apa? Bisa menjalin koneksi itu, ya. Di sini kita apa sih? Coba ibu pengen dong kesimpulannya atau refleksikan yang lebih sedikit. Siapa yang mau, Hasbi? Gak apa-apa, Hasbi, apa Hasbi? Kamu refleksinya setelah melakukan ini. Jadi lebih tahu ketika orang lain memandang kita, terus kita juga memandang orang lain gitu ya. Iya. Jadi di sini kita kenapa sih ngisi seperti ini ya? Ya ini fungsinya tadi ya. Jadi keluarlah dari zona nyaman yang dimana kalian mungkin biasanya itu cuman ngobrolnya dengan teman sebangku aja gitu ya. Di sini kita keluar dari zona nyaman kita, ajak bicara teman-teman kamu, ya kan? Mungkin dari lingkungan kecil, dari kelas nanti bisa membaur ke yang ke beda kelas gitu ya. Jadi kita juga bisa buktikan situasi nih, kita bisa menjaga situasi kelas. Ketika nggak ada guru, kamu tahu temennya yang ini begini, kamu bisa mengontrol gitu ya. Kan di sini ada penanggung jawab ya. Siapa penanggung jawabnya? Muhammad ya. Iya, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas konsepnya dari apa yang kita lakukan, yaitu jurus ketujuh, yaitu apa? Jurus apa? Menata situasi. Iya. Nah, di sini menata situasi, lingkungan belajarnya aman, nyaman, dan menggembirakan. Di sini tujuannya apa? Biar guru ini mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dan menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita langsung bahas ke materinya. Apakah lingkungan belajar saya sudah aman, nyaman, dan menggembirakan? Sudah belum? Berarti nyaman ya kelas 9 ya? Amin. Kemudian di mana ketika namanya menata situasi ya, ketika kita di kelas itu pasti adanya namanya ancaman eksternal, bener gak? Ya kan, di luar kendali sekolah. Yaitu ada apa aja sih biasanya ancaman eksternal? Kenapa? Gen remaja. Terus apalagi? Tidak harmonisan di rumah. Terus konten kekerasan di media sosial tuh biasanya kalian suka nonton ya kan di TikTok, terus terkebawa ya kan? Gitu ya. Ada tuh. Terus kelemahan internalnya dari dalam sekolah itu biasanya ada area sekolah yang minim pengawasan. Kalau kita alhamdulillah ya banyak pengawasan ya. Apakah seperti ada paparazi? CCTV kita banyak ya, semua area ada, semua sudut. Terus masih minim kegiatan pengembangan bakat. Alhamdulillah banyak ya eskulnya. Iya. Siapa yang nggak ikut eskul?
Siapa yo? Apa ayo? Harus wajib ikut eskul ya? Iya, jadi walaupun ya itu dia fungsinya kita sekolah reguler itu satu, nggak hanya cuma belajar aja, tapi kita mengembangkan bakat di luar akademik. Ya, jadi non akademiknya juga kita kembangkan. Terus kemudian kapasitas yang bisa diperkuat, pembelajaran interaktif, ya kan? Terus pembentukan berbagai klub berdasarkan minat dan bakat. Kemudian layanan konseling yang mudah diakses dan guru BK terlatih siap mendampingi. Contoh kemarin kan sudah ada ya yang disuruh yang barcode yang bullying. Ada kan ditempel kan? Nah, itu salah satunya tuh untuk layanan konseling. Misalkan kalian takut buat mengadukan, ya kan? Nah, pokoknya sekolah itu selalu menyediakan apapun buat kalian. Kalau misalkan kalian, Bu, saya nggak bisa memanage nih anak organisasi sama ekskulnya, belajarnya, gimana caranya? Silahkan kalian datang ke guru BK, bisa janjian dulu gitu untuk melakukan konseling. Coba kita kemudian tanya nih, dari 3 aspek tadi, mana aspek yang paling dominan? Coba. Kan tadi ada eksternal, ada internal. Tuh, ada kapasitas yang kuat keamanan eksternal ya. Sok, silakan. Kenapa? Siapa namanya, sayang? Silvi. Terlalu bebas gitu ya, jadi ngeganggu, jadinya ada yang suka bolos sekolah gitu ya, kabur sekolah, nongkrong-nongkrongan gak jelas ya. Oke. Di sini ada prinsip pengurangan resiko. Ketika murid merasa aman dari tekanan fisik maupun psikologis, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan mengekspresikan diri. Suasana yang nyaman memungkinkan murid untuk berkonsentrasi dan menyerap materi pelajaran dengan lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang menggembirakan ini mendorong motivasi intrinsik serta rasa ingin tahu yang tinggi. Contoh kayak kalian nih, misalkan nih AC-nya mati kayak berapa hari yang lalu tuh, berapa bulan ya? Padahal kan sebelumnya yang sehari AC-nya mati, apa yang dirasakan? Terus? Pusing, ya kan? Nyaman gak belajarnya? Gak enak ya? Ya kan? Nah, itu dia, makanya sekolah mengupayakan gimana kalian itu nyaman di sekolah. Satu, adanya sirkulasi udara yang bagus, ya kan? Terus penataan ruangan, kursinya, mejanya gitu. Di sini ibu ingin kalian itu gimana menata situasi, bukan hanya ingin kalian menunggu. Kenapa, sayang? Ada apa, jepitan? Ya, di sini kan kalian ini berteman nih ya, jaga situasi. Yang dimana kalian namanya berteman itu kadang pengennya itu diajakin, bener gak? Kalau nggak diajakin, berasanya apa? Nggak dibuang, ya kan? Nggak dipundung, nggak ditemenin. Iya, aku mah nggak diajakin gitu ya, ya kan? Iya, aku mah nggak diajakin. Nah, yuk kita introspeksi diri. Gimana nih kita menata situasi? Kita menjadi pribadi yang hanya diajak, keluar dari zona nyaman itu. Sebelum kita pengen diajak, coba kita inisiatif. Kita kesini yuk, mengajak. Yang tadi biasanya pengennya diajak terus, yuk kita keluar dari zona nyaman itu. Kita harus mengajak. Jadi kalau misalkan teman kamu nggak ngajak, berarti harus kita yang mengajak ya. Jadi jangan melulu diajak gitu. Terus aktif mendengarkan. Kadang kita males buat ngedengerin teman kita kalau lagi cerita. Benar apa betul? Kenapa? Kenapa males? Kenapa Aska seneng? Aska seneng kalau ngedengerin cerita teman. Luar biasa. Terus yang lainnya, kadang bosan yang ngedengerin teman cerita teman tuh yang itu aja. Teman
Yang belakang berpengalaman. Iya. Coba gini, ketika temen mungkin ketika teman lagi cerita, mungkin kita bukan teman kita, mungkin kalau nggak diri kamu deh. Ketika ingin cerita ke teman, kadang kita nggak ingin didengar apa ya, kayak apa, dibanding-bandingkan, bener nggak? Atau dinasihatin, tuh jangan kayak gini, harusnya kamu tuh jangan gini, gitu kan? Kadang kita pengen gimana situasi kita tuh pengennya cuma didengar, ya kan, didengar aja. Padahal kita tahu apa yang harus kita lakuin, tapi kadang pengen aja keluar gitu ya, omongan melegakan hati gitu ya. Nah mungkin kita melatih diri kita untuk bisa menjadi aktif mendengarkan gitu ya. Jadi pendengar yang terus memberi apresiasi, ya kan? Jadi kalian itu ketika ada teman kalian, misalkan di kelas ini, ya kan, kita misalkan contoh deh, temen kamu nolongin ngasih pinjem pensil kayak tadi, ya kan? Ada kan di situ bacanya siapa yang suka pinjemin alat tulis, apresiasi, kasih pujian, walaupun itu hal kecil, dari hal kecil dulu, dari hal kecil yang dimana kadang gini, itu yang bikin musuh dalam selimut, temen apa sih namanya? Peribahasanya apa? Coba. Suka ada apa? Musuh dalam selimut. Jadi kadang yang musuh kita itu adalah teman dekat kita sendiri. Nah, itu yang dimana kita kadang itu kurang bisa menata situasi, ya kan? Yang dimana harusnya mungkin dari hal kecil teman kita itu punya rasa dendam sama kita, dia mah udah ditolongin malah kayak gitu. Kadang kita nggak sadar, ya kan? Udah ditolongin, walaupun itu hal kecil, kadang kita, jangan kalian ke teman kalian deh, ke diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah nolong teman kamu, pengen gak sih diapresiasi? Pengen gak? Makasih ya. Tolong ya. Betul? Gitu ya. Pasti ada rasa ingin seperti itu, ya kan? Yang dimana, teman aku kayak gini orangnya, ya kan? Sehingga yang tadinya kita kesel, terus teman kamu mengucapkan kata-kata yang positif, sehingga kesel kita jadi berubah jadi positif. Yang tadinya pengen dendam gak jadi dendam apa dendam ya. Terus yang ketiga, menghilangkan prasangka. Apa tuh? Langsung tuh yang belakang. Prasangka, ya kan? Ini yang sering bikin kita apa? Berantem, ya kan? Selek, ya kan? Di kelas jadi pecah belah. Jadi di kelas ada kubu A, ada kubu B, kubu C, kubu D, ya kan? Siapa yang ada di kubu A? Kamu. Gitu ya. Semoga nggak ada ya. Jadi kita coba hilangkan prasangka yang buruk, gitu ya. Kenapa? Karena itu dia tadi kita ditemukan di bingo. Di bingo yang tadi kita tulis, ya kan? Nah di situ bingo challenge, ya. Ini di sini salah satunya yang buat kalian tahu teman kalian. Nah, jadi hilangin prasangkanya, ya. Pelan-pelan kita tahu dulu teman kamu. Ternyata teman kamu tuh bukan maksudnya jahat ke kamu. Mungkin dia nggak balas kamu, nggak ngajakin kamu, bukan karena nggak mau ngajakin, nggak mau ngomong, tapi buru-buru, gitu, ya kan? Ya, jadi kalau ngelihat temen kamu yang rajin, ya, yang aktif, jangan, dia mah sok banget, gitu kan? Terus kayak gitu, tapi apresiasi, keren banget sih kamu, gitu. Di kelas aktif, gimana sih caranya bisa begitu, gitu kan? Nah, ajak temen kamu motivasi, gimana biar dia itu motivasi temen yang lain buat aktif. Tuliskan satu, ya, tindakan nyata dan spesifik yang akan Anda lakukan di kelas mulai besok untuk meningkatkan komunikasi positif dan membuat kelas lebih nyaman sesuai dengan prinsip yang sudah kita pelajari. Tindakan nyata saya adalah pertama, ya, yang pertama tuh nama kamu dulu ya. Tindakan nyata saya adalah, terus yang kedua,
alasan saya memilih tindakan ini. Kemudian yang ketiga, siapa teman yang akan merasakan dampak positif dari tindakan saya ini? Ya? Tindakan nyata saya itu Apa? maksudnya tindakan nyata saya. Tindakan nyata, misalkan besok kamu tindakan nyata misalkan kamu kurang enakin lagi berantem sama teman kamu, besok kamu minta maaf sama dia, misalkan. Atau tindakan nyatanya saya jarang piket, besok saya akan piket. Nomor 2 apa tadi? Atau di kelas saya sering ngobrol, tindakan nyatanya besok saya coba untuk ketika ada guru nggak ngobrol. Tiganya, siapa alasan saya atau teman satu kelas atau si ini si itu. Itu contoh ya yang Ibu sebutin. Mohon perhatiannya. Ibu ucapin terima kasih untuk hari ini. Tadi Ibu sudah memberikan materinya itu jurus keberapa? Apa nama jurusnya? Menata situasi. Ya, menata situasi. Bismillah, semoga kalian semua 10-9 bisa selalu menjaga menata situasi ya, dimanapun berada, entah itu di sekolah, di luar, di lingkungan rumah, di lingkungan kalian bermain ya. Semoga kita selalu bisa menempatkan diri kita yang baik ya. Selalu bisa menjadi orang yang bikin orang lain nyaman, aman, dan menggembirakan. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.